Baik, terima kasih. Izinkan sebentar saya share screen. Ya. Ya, udah kelihatan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Judul pengajaran pada malam hari ini adalah The Spirit of Sonship. Dan ini bukan bentuk khotbah, tetapi dalam bentuk pengajaran. Jadi sifatnya bersifat pengajaran yang cukup luas, dan itu artinya membutuhkan konsentrasi bagi kita. Anggaplah pada malam hari ini kita semua menjadi mahasiswa teologi. Tetapi kandungan teologinya tidak terlalu banyak, karena the spirit of sonship ini pada dasarnya adalah materi pengajaran yang bersifat praktis dalam kehidupan kita. Dan pengajaran the spirit of sonship seharusnya menjadi satu paket dengan pengajaran fathership, ya, pembapaan. Karena roh keputraan atau spirit of sonship harus diimplementasikan atau dipraktekkan di dalam hubungan antara anak dengan bapa dan bapa dengan anak. Sehingga kita akan melihat hasil dari hubungan anak bapa dan bapa anak tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan satu power statement dari Bapak rohani kami, John Kingsley Awley, yang berada di Australia, membuat suatu power statement dengan bunyinya, setiap orang percaya atau pendeta, pemimpin, harus menjadi anak bagi seorang bapa dan menjadi seorang bapa bagi anak-anak rohani. Nah, dari power statement ini kita akan melihat alasan mengapa setiap orang percaya, bahkan para pendeta, pemimpin, harus menjadi seorang anak bagi Bapa dan menjadi seorang bapa bagi anak-anak rohani. Pertama, alasannya adalah Allah adalah sebagai bapa dan anak. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 27 berkata, tidak seorang pun mengenal anak selain bapa, dan tidak seorang pun mengenal bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi melalui ayat ini dinyatakan dengan jelas bahwa Allah kekal yang menciptakan dunia ini adalah anak bagi seorang bapa. Itulah yang menjadi alasan mengapa power statement tadi berbunyi, setiap orang percaya harus masuk ke dalam hubungan seorang anak terhadap seorang bapa. Karena pola dari perkembangan rohani,
pola model dari pertumbuhan rohani, perkembangan rohani yang akan kita lihat lebih jauh adalah merupakan hubungan anak terhadap Bapa. Sekali lagi saya bacakan, Matius 11 ayat 27 itu berkata, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi betapa penting sekali hubungan anak dengan Bapa ini. Hubungan Bapa dengan anak. Pewahyuan yang menakjubkan di sini adalah bahwa Allah adalah Allah dalam Bapa dan anak. Dia yang membuat segala hal menjadi ada dan menegakkan semuanya itu dengan kuasa firman-Nya adalah anak bagi seorang bapa, dan ini adalah sifat sesungguhnya dari keberadaan Allah. Pelan-pelan saya jelaskan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Jadi doktrin Tritunggal sebenarnya harusnya tidak ditinjau hanya dari segi atau dari aspek teologisnya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Tritunggal. Bapa di dalam Anak, Anak di dalam Roh Kudus di dalam Bapa, dan Bapa di dalam Anak. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Saudara, itu adalah merupakan hanya tinjauan teologis dari Tritunggal itu. Tetapi malam hari ini kita melihat dimensi, melihat aspek lain dari Tritunggal atau Trinitas itu, yaitu aspek relationship, aspek relasi antara anak dengan Bapa, yang adalah merupakan sifat sesungguhnya dari keberadaan Allah. The existency and nature of God. Jadi, hubungan Bapa dengan Anak dan Roh Kudus bukanlah merupakan sekedar semata-mata dimensi teologis, tetapi merupakan suatu dimensi praktis, yaitu hubungan, koneksivitas, relasi antara anak dengan Bapa. Dan itu adalah merupakan eksistensi dan nature dari Allah sendiri. Jadi ke dalam hubungan yang seperti inilah Tuhan Allah menghendaki gerejanya membangun hubungan, membangun relasi satu dengan yang lainnya. Kalau kita perhatikan di dalam gereja kita hari-hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hubungan-hubungan kita itu lebih berpusat kepada hubungan ADART. Ya, kalau dia pendeta, maka dia diawali dengan biasanya pendeta pembantu, kemudian jenjang berikutnya pendeta muda, kemudian jenjang berikutnya pendeta tua atau pendeta penuh. Nah, hubungan-hubungan di dalam gereja itu secara umum didasarkan kepada tingkatan-tingkatan atau level-level seperti itu. Iya.
Itu sebabnya kalau kita mau bertemu dengan ketua sinode bukan main sulitnya hari ini. Bahkan lebih sulit ketemu daripada menemukan seorang presiden atau menteri. Karena apa? Karena hubungan-hubungan kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya dengan para pemimpin-pemimpin gereja atau ketua-ketua sinode kita atau pendeta-pendeta kita itu didasarkan kepada hubungan organisasi, hubungan yang bersifat hierarkis seperti itu, hubungan berdasarkan ADART. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini justru kita akan melihat bahwa bagaimana sebenarnya hubungan-hubungan antara setiap jemaat orang-orang percaya itu harusnya dibangun adalah berdasarkan hubungan Bapa dengan anak dan hubungan anak dengan bapaknya. Jadi sekali lagi saya mau tekankan bahwa Allah kekal yang menciptakan dunia ini adalah anak bagi seorang bapa. Wow, itu luar biasa, saudara. Dahsyat sekali pewahyuan yang menakjubkan ini, saudara. Bahwa Allah adalah Allah dalam Bapa dan anak. Jadi itulah alasan pertama mengapa kita harusnya masuk ke dalam hubungan Bapa anak dan anak dengan Bapa. Karena sekali lagi ini adalah bukan sekedar hubungan hierarki Bapa dengan anak, Allah Bapa dengan Allah anak. Tetapi ini adalah merupakan sifat sesungguhnya dari keberadaan Allah. Atau yang kita sebut dengan the existence and nature of God. Praktek hubungan, ya praktek hubungan Bapa dengan anak dapat terlihat dengan jelas pada ayat-ayat berikut. Misalnya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Saudara bisa melihat bagaimana ketergantungan total, ya, total depend antara anak dengan Bapa. Ya. Yesus menyatakan dengan jelas, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Yohanes 5 ayat 19a. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Yohanes 5 ayat 19b. Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya bagaimana Bapa melakukannya. Yohanes 5 ayat 20. Seperti Bapa membangkitkan orang mati, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yohanes 5 ayat 21. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak juga menghormati Bapa yang mengutus dia. Yohanes 5 ayat 23. Seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 26. Aku melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Yohanes 14 ayat 12. Nah, jadi kita melihat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa hubungan Bapa anak ini adalah merupakan hubungan Bapa anak di mana Allah menghendaki gerejanya mengalami pertumbuhan, membangun relasi antara seorang anak
terhadap Bapa di dalam gerejanya. Kita lanjut. Nah, kita melihat pola pengembangan roh anak atau roh keputraan atau sonship itu di dalam diri Yesus. Dan inilah yang banyak dilalaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, orang-orang percaya. Yesus sendiri datang ke dunia ini tidak dididik, tidak dibesarkan, tidak diayomi, tidak dibimbing melalui sekolah-sekolah teologi yang hebat pada masa itu. Dan ini harusnya juga menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita. Apakah di zaman Tuhan Yesus ini tidak ada sekolah-sekolah yang teologi atau sekolah-sekolah yang pengajaran hukum-hukum Taurat atau hukum-hukum Tuhan yang hebat pada masa itu? Tentu ada pada masa itu. Salah satu adalah sekolah Gamaliel yang terbaik di zaman Tuhan Yesus. Dan salah satu seorang muridnya adalah Rasul Paulus sendiri. Nah, saudara, pertanyaannya adalah mengapa Yesus harus meluangkan 30 tahun usianya? Harus meluangkan waktu 30 tahun untuk dididik, dibesarkan, diayomi di dalam sebuah keluarga yang sederhana, keluarga Yusuf tukang kayu. Pertanyaannya, mengapa dia tidak dididik saja di sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah hukum-hukum Taurat yang terbaik di masa itu? Dan menarik sekali tentunya bagi kita, saudara, 30 tahun diluangkan Tuhan Yesus di dalam keluarga dengan submit, menundukkan diri di bawah pengayoman seorang bapa, seorang ayah yang sederhana, tukang kayu, Yusuf, selama 30 tahun. Untuk persiapan pelayanan publiknya nanti selama 3,5 tahun. Jadi untuk masuk ke dalam pelayanan publiknya 3,5 tahun, Yesus dipersiapkan di dalam sebuah keluarga dibapai oleh seorang ayah yang sederhana, tukang kayu, Yusuf, dan Yesus submit, menundukkan diri kepada ayah atau bapak jasmani yang sederhana ini. Saya pikir ini satu pemikiran yang harus kita pikirkan begitu mendalam, bagaimana Yesus yang adalah anak Allah merelakan dirinya, submit, obedient di dalam sebuah keluarga sederhana ini. 30 tahun untuk pelayanan, 3,5 tahun pelayanan publiknya. Dan kalau kita membandingkannya dengan lulusan-lulusan
para hamba-hamba Tuhan hari-hari ini kalau kita perhatikan, kalau sudah lulus sarjana teologi S1, S2, mungkin S3, kita sudah beranggapan itu sudah cukup dan dia bisa memasuki pelayanan publiknya. Iya. Sehingga para pendeta-pendeta, para hamba-hamba Tuhan hari-hari ini kualifikasinya adalah kualifikasi lulusan teologi semata-mata. Kita sangat jarang sekali melihat bagaimana seorang pendeta sejak awal dia bertumbuh sudah dibapai oleh seorang bapak rohani. Nah, sehingga yang seringkali terjadi adalah pengetahuannya yang cukup banyak. Ya, pengetahuan, internalisasi pengetahuan, knowledge yang bertumbuh dengan luar biasa di kepalanya, tetapi seringkali di dalam rohnya, roh keputraan, roh Yesus, roh sonship ini belum bertumbuh. Dan satu-satunya jalan supaya roh sonship ini bertumbuh, spirit of sonship ini berkembang di dalam diri kita, siapapun kita, lulusan doktor, bagaimanapun hebatnya doktoral kita, saudara, satu-satunya jalan supaya roh sonship ini bertumbuh di dalam diri kita adalah dengan submit di dalam pengayoman seorang Bapa rohani. Dan itulah keteladanan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Dengan dia belajar bertumbuh roh keputraan di dalam dirinya selama 30 tahun. Menundukkan diri, taat kepada bimbingan dan pengayoman Bapak jasmani Yusuf ini. Dan Alkitab berkata, Lukas pasal 2 ayat 15, dan Yesus makin bertambah besar fisiknya dan bertambah hikmatnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, jadi baik fisik, questionnya berkembang, juga IQ-nya, SQ-nya, EQ-nya berkembang dengan baik. Jadi tidak sekedar knowledge-nya saja, tidak hanya sekedar pengetahuannya saja, hikmatnya saja yang berkembang. Tetapi emosinya juga berkembang. Nah, ini yang paling sulit ya. Kita temukan banyak, kita rekan-rekan hamba Tuhan juga banyak yang gagal dalam mengembangkan emosi. Karena apa, saudara? Karena kita umumnya hanya lulusan sekolah teologi, ya, STT. Jarang kita lulusan seperti Tuhan Yesus lulus dari pengayoman bimbingan seorang Bapa jasmani. Nah, kalau kita perhatikan level dari pertumbuhan rohani itu dikatakan dengan jelas oleh Rasul Yohanes, aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Aku menulis kepada kamu hai Bapa-bapa karena kamu mengenal Dia. Jadi dari ayat firman Tuhan yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes ini,
kita melihat ada 3 level pertumbuhan rohani kita, anak-anak Tuhan, anak orang-orang percaya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 14. Rasul Yohanes menggunakan 3 istilah Yunani dalam ayat ini. Yang pertama adalah teknon. Ya, artinya bayi atau orang Kristen yang baru bertobat. Nah, itu disebut teknon atau seorang anak. Yang kedua adalah istilah neanikos, orang muda. Orang Kristen yang belum dewasa atau seorang muda. Ya, masih growing. Ya. Dan yang ketiga adalah pater atau huios, seorang bapa, orang yang sudah dewasa. Jadi ke dalam tingkatan level kerohanian inilah Allah menghendaki kita membangun karakter, membangun rohani kita. Pertama, kita harus masuk menjadi seorang anak. Supaya kita bertumbuh, kita harus menjadi seorang anak bagi seorang bapa. Jadi secara praktis, ya, supaya pengajaran ini tidak menjadi hanya sekedar pengetahuan bagi kita. Mulai malam hari ini, kalau kita rindu mengalami pertumbuhan secara rohani, maka kita harus menemukan seorang bapa rohani bagi kita. Iya, pertama kita menjadi seorang anak bagi seorang bapa, dan kita terus akan dibimbing, diayomi dengan tunduk taat kepada seorang bapa, maka kita akan akhirnya juga menjadi seorang bapa. Dan kalau kita sudah menjadi seorang bapa, maka kita juga harus membapai lagi anak-anak rohani yang lain. Tapi kita tidak mungkin bisa menjadi bapa rohani yang baik kalau kita sendiri belum pernah menjadi seorang anak bagi seorang bapa. Tapi saya perlu jelaskan sedikit bahwa spirit of sonship tidak berbicara mengenai gender, ya. Jadi seorang ibu juga bisa menjadi seorang ibu rohani. Ya, juga seorang bapak bisa jadi seorang bapak rohani. Jadi ini bukan soal gender, bukan jenis kelamin ya di situ, roh keputeraan atau the spirit of sonship. Nah, setelah Yesus 30 tahun meluangkan waktu bertumbuh di dalam pengayoman seorang bapa jasmani yang sederhana, Yusuf tukang kayu. Maka di dalam Matius 3 ayat 16-17 dikatakan, pada waktu itu Yesus mulai akan memasuki pelayanan publiknya. Nah, saudara perhatikan, Yesus belum melakukan mukjizat apapun, belum melakukan tanda-tanda ajaib apapun, belum mengusir setan, belum menyembuhkan orang, belum memberitakan Injil kepada banyak orang sebelum, nah ini penting, sebelum ada suatu deklarasi dari Tuhan, dari Allah Bapa kepadanya, yang berkata, pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan. Nah, perhatikan, 30 tahun harus dilewati Tuhan Yesus di bawah bimbingan seorang bapa jasmani. Barulah ada suatu deklarasi dari Bapa Surgawi sendiri yang menyatakan, "This is my beloved Son, to whom I am pleasing." Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi baptisan bukan sekedar hanya merupakan suatu ritual, bukan suatu acara, bukan suatu momen, tetapi adalah suatu deklarasi bahwa kita telah menjadi seorang anak yang dewasa bagi seorang bapa. Dan setelah deklarasi ini, barulah Tuhan Yesus masuk ke dalam pelayanan publiknya, pelayanan massalnya. Yesus mengadakan mujizat-mujizat, Yesus mengusir setan, Yesus menyembuhkan orang, Yesus mengadakan tanda-tanda ajaib, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Setelah ada suatu deklarasi yang jelas dari Bapa, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hubungan Bapa dan anak dalam perjanjian berkat antara lain dapat kita lihat sebagai suatu gambaran yang begitu jelas bahwa dari perjanjian lama sampai ke dalam perjanjian baru, konsep hubungan Bapa dan anak ini sangat jelas sekali. Sangat jelas. Misalnya dari Adam kepada Set, Kejadian 4 ayat 25, Abraham kepada Ishak, Kejadian 17 ayat 5 sampai 13, Musa kepada Joshua, Joshua 1 ayat 17, Naomi. Ya, jadi kalau saudara lihat, wanita juga bisa jadi bapak rohani atau ibu rohani, ya. Ya, Naomi kepada Ruth 1 ayat 15 sampai 22, Elia kepada Elisa 2 Raja-Raja 2 ayat 12, Imam Eli kepada Samuel 1 Samuel 3 ayat 6, Raja Saul kepada Daud 1 Samuel 24 ayat 17, Allah Bapa kepada Yesus anak Allah Matius 3 ayat 17, Yesus Kristus kepada 12 murid atau rasul Markus 6 ayat 7, Paulus kepada Timotius 1 Timotius 1 ayat 2, dan seterusnya. Harusnya hubungan Bapa dengan anak ini terus dilanjutkan di dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Mengapa, saudara-saudara? Karena hubungan Bapa anak itulah yang akan mewariskan, ya, descendant blessing, berkat keturunan kepada anak-anak rohani kita. Firman Tuhan dalam Galatia 4 ayat 6 sampai 7, jikalau kamu adalah anak Kristus, milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anak ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba,
melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris, inheritance. Ya, inheritance. Pewaris oleh Allah. Ya, perhatikan, jadi berkat Abraham yang seringkali kita doakan, biarlah kiranya berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat Israel di dalam nama Yesus mengalir kepadamu umat-umat Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya berkat Abraham ini tidak hanya turun dengan kita doakan begitu saja, saudara. Kita harus masuk ke dalam hubungan anak terhadap seorang bapa. Ya, seorang guru tidak mewarisi berkat kepada murid-muridnya. Seorang pemimpin tidak mewarisi berkat kepada orang yang dipimpinnya. Jadi seorang pendeta juga tidak bisa mewarisi berkat kepada umat-umat yang dia gembalakan. Kecuali berkat itu hanya kita terima atau warisan hanya bisa kita terima jikalau kita masuk ke dalam hubungan anak terhadap seorang bapa. Jadi artinya hanya seorang bapa lah yang memiliki warisan. Guru tidak memiliki warisan kepada murid-muridnya. Seorang pendeta tidak memiliki warisan kepada orang yang dia gembalakan. Seorang pemimpin tidak memiliki warisan yang dia wariskan kepada orang yang dia pimpin. Sekali lagi, hanya seorang bapa yang memiliki warisan kepada anak-anaknya. Itulah sebabnya berkat Abraham itu disebut berkat keturunan. Ya, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah itu. Dan itu disebut berkat keturunan atau descendant blessing. Nah, bagaimana kita bisa menerima berkat descendant blessing ini? Kita harus masuk ke dalam hubungan seorang anak terhadap bapa rohani. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang saya kasihi, menemukan seorang bapa rohanimu. Karena hanya seorang bapa itulah yang akan mewariskan berkat keturunan atau descendant blessing kepada anak-anaknya. Dan saudara perhatikan di dalam Galatia pasal 4, ya mungkin saya ajak kita melihat dulu satu ayat ini. Sebelum saya menutupnya dengan melanjutkan dengan pertanyaan. Saya ajak kita membuka kitab Galatia pasal 4. Ya, bagaimana kita agar mengalami dan menerima descendant blessing ini? Ya, berkat keturunan dari Abraham ini. Ya. Galatia 4 ayat 1 dikatakan, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Iya, jadi jelas dikatakan bahwa
syarat supaya kita menerima berkat keturunan ini atau descendant blessing ini adalah kita harus mengalami dulu akil balik, ya, akil balik, ya, dari teknon childish ke kanak-kanakan, ya, menjadi dewasa. Kita harus akil balik dari sifat childish ke kanak-kanakan. Ya. Nah, sehingga kita dikatakan telah akil balik, sehingga kita bisa menerima berkat keturunan itu. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di Timur Tengah sana, di Israel, kita menerima warisan bukanlah setelah orang tua meninggal, tidak. Beda dengan kita di timur, di Indonesia misalnya, kita baru boleh menerima warisan kita dari orang tua kita adalah setelah orang tua kita meninggal. Tapi beda dengan di Timur Tengah sana, saudara, kalau kita mau menerima warisan rohani kita adalah setelah kita akil balik. Sama seperti misalnya contoh anak bungsu di dalam Lukas pasal yang ke-15. Dikatakan bahwa anak bungsu itu bisa menerima, ya, warisannya dari bapaknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi berbeda dengan di tanah kita di Indonesia ini, kita baru bisa menerima warisan setelah orang tua kita meninggal. Tetapi di daerah Timur Tengah sana, kita bisa menerima warisan rohani kita. Blessing itu adalah melalui setelah kita akil balik, dewasa secara rohani. Maka kita berhak menerima descendant blessing ini. Ya, saya rasa mungkin supaya jangan terlalu dijejali, ya, supaya kita mungkin lebih banyak pengertian, lebih luas. Jadi lebih baik saya berikan waktu untuk kita bertanya saja supaya lebih luas mendapatkan pencerahannya. Baik, saya kembalikan kepada host kita, Ibu Tiar. Ya, haleluya. Wow, luar biasa hambanya pemaparan pada malam hari ini ya. Terima Waduh, kasih. ini kita udah seperti kuliah nih ngambil S2 mungkin. Materinya luar biasa ya. Ya. Tapi saya percaya ya, terima kasih Pak Untung ya. Nah, sekarang waktunya Bapak Ibu kita boleh bertanya ya. Apa yang tadi sudah kita dengar, pemaparan dari hambanya. Ya, mungkin ada yang mau kita tanyakan atau kurang jelas, silakan langsung saja dibuka mic-nya dan bertanya. Silakan Ya. Bapak Ibu. Ya, Pak Lamsar buka mic, silakan Pak Lamsar. Baik. Oke, ya, terima kasih banyak Pak Untung Sitorus ya, Mang ya. Iya. Ya, Amang dari mana nih? Di mana tinggal? Di daerah Pondokopi ini. Oh, Jakarta ya. Iya, Biasa. di Jakarta Timur. Oke, Pak Untung, saya bersyukur bisa menikmati firman Tuhan pada malam hari ini ya. Terima kasih sudah menjelaskan isi pikiran dan hati Tuhan kepada kami semua malam hari ini. Terima kasih. Namun saya sedikit bertanya. Yang pertama Silakan. nih, ini masih pertama ya. Silakan, Pak. Kenapa sonship itu diberikan pengertian keputraan? Itu saya melihat kualitas kata keputraan itu tidak begitu mengena. Itu sonship itu keputraan itu saya pikir terlalu rendah itu pengertian sonship itu di dalam setelah Bapak ulas tadi itu karena bahasa Indonesia keputraan bukan itu. Saya
Kalau saya lihat ini lebih kepada anak raja atau anak yang sejati itu. Bagaimana tentang anak sejati? Jadi saya maunya sedikit kalau saya sih mengubah dalam pola mindset saya bukan keputraan, tapi anak sejati lah. Bagaimana anak sejati itu? Ya. Malam hari ini Bapak telah mengulas ya bagaimana pengertian sonship yang sebenarnya dalam konteks ketritunggalan Tuhan antara Bapa dengan anak. Ya. Karena memang betul ketika kita melihat kepribadian Tuhan antara Bapa dengan anak, itu tidak bisa dipisahkan. Satu, itu satu, yang dua itu satu. Nah, kadang saya tadi berpikir, kalau dalam konteks saya, kehidupan berjemaat, atau dalam hubungan dunia lah antara bapak dengan anak, itu kan kepentingan berbeda. Itu tidak bisa disamakan saya dengan anak saya. Jadi kaitannya dengan jemaat, ya saya lihat tadi dijelaskan bagaimana supaya kita memiliki bapak rohani. Nah, kadang-kadang kita menemukan fakta di lapangan itu yang kita anggap sebagai pemimpin kita itu bukan menjadi sesuatu yang pengertian Bapak rohani tadi gitu. Padahal Yesus sudah buktikan bahwa ketika dia menjadi Bapa terhadap anak-anaknya kita, dia dasarnya adalah kerendahan hati, ya, kelemah lembutan. Nah, ini kadang yang tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin yang kami hadapi di sini. Saya sebagai jemaat, Pak. Saya jemaat, saya majelis di gereja saya. Tetapi kadang-kadang disitulah saya menjadi agak sedikit lemah lah iman saya gara-gara itu tadi. Nah, saya belajar ini ya. Mungkin saya katakan kepada Tuhan, ya biarlah saya menjadi anak yang benar ya Tuhan. Cuma saya mau juga pemimpin itu harus tahu diri juga gitu. Jadi kita jangan hanya untuk jemaat saja. Jadi saya yakin ketika karakter Tuhan itu dijalankan, lihat saja Yesus itu bagaimana dia lemah lembut, rendah hati, semuanya. Maka dia mempunyai murid miliaran banyak di dunia ini. Itu dasarnya. Jadi makanya gembala yang berhasil adalah gembala yang memiliki roh kerendahan hati, kelemah lembutan, dan apa yang menjadi milik karakter Kristus. Mungkin sedikit dari saya dulu. Ini seperti apakah itu pertanyaan? Mungkin boleh Pak direspon. Begitu Pak Untung. Makasih. Terima kasih Pak Lamsar Silaban. Terima kasih. Pertanyaan tentang spirit sonship, mengapa disebut keputraan? Memang itu karena mengambil dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita memang sangat terbatas sekali untuk menjelaskan kata sonship itu. Bahkan kalau kita selidiki di kamus bahasa Indonesia kita, Purwadarminta, hampir tidak ada kata sonship itu ditemukan di sana. Ya, jadi kita mengambil bahasa Indonesia dengan pengertian yang lebih mendekati saja, begitu Pak Silaban. Dan kemudian soal sebenarnya sonship itu mungkin bukan hanya dalam pengertian keputraan saja, karena lebih luas sekali dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerima dia diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi sonship di situ sebenarnya berbicara roh anak Allah. Ya, roh Spirit of God. Ya, nanti di dalam pelajaran kita selanjutnya kita akan melihat apa itu the spirit of sonship. Ya, nanti akan kita lihat lebih jauh. Ya,
sebenarnya itu adalah berbicara tentang roh anak itu sendiri. Roh Yesus itu sendiri. Dalam Roma 8 ayat yang ke-15 dikatakan, you have received the spirit of sonship. Ya. Jadi kamu telah menerima roh anak itu. Roh anak Allah. Ya, jadi itu begitu. Di dalam bahasa Indonesia kita yang terbatas menjelaskannya, maka kita pakai saja kata keputraan untuk menjelaskannya kepada ya kita umumnya jemaat-jemaat Tuhan yang misalnya yang awam ya dengan teologi, jadi kita harus membahasakannya dengan sederhana supaya bisa dipahami oleh umat Tuhan yang awam. Nah, saya coba lihat Pak di KBBI itu iya. kalau memang betul kalau kita lihat pengertian sonship itu adalah keputraan, tetapi kalau saya lihat lagi bahasa keputraan di menurut KBBI itu sebetulnya anak raja. Ya, Gitu. Jadi itu maksud saya penekanannya sonship itu ya anak yang sejati lah, anak raja gitu, bukan keputraan. Nah, saya nggak paham itu keputraan itu kayak bahasa Malaysia, kayak bahasa apa kurang pas gitu maksudnya Pak. Gitu aja sedikit. Iya. Mungkin saya tambahin ya. Silakan Pak, silakan. Jadi karena kita ini kan masih panjang Pak Lamsar. Jadi kita sudah plot setiap hari Rabu jam 7 ya hambanya bersedia untuk mengajar kita. Ditahan dulu pertanyaannya Pak, nanti akan terjawab sendiri nanti dari hambanya menjelaskan. Memang sekarang karena baru awal ini kadang-kadang kita bisa bingung-bingung juga untuk menjelaskannya. Tapi saya percaya nanti jawaban Tuhan akan dinyatakan oleh hambanya yang sudah hari ini berwaktu ya. Itu saja. Terima kasih. Mungkin yang lain silakan. Silakan yang lain. Ya. Oke, lanjut. Silakan ada yang lain Bapak Ibu langsung buka mic-nya. Ada yang mau bertanya? Kayaknya Ibu Tiar mau bertanya ini. Saya mau semua saya tanya, soalnya sudah nggak tahu saya mana yang saya tahu nggak tahu lagi. Jadi bingung saya mau mengajukan pertanyaan. Oke, saya tadi sangat tertarik ya dengan pemaparan hambanya bahwa Yesus ya untuk pelayanan 3,5 tahun ya dia harus dipersiapkan 30 tahun dan dia submit ya di tengah keluarga yang sederhana yaitu Yusuf. Begitu ya Pak ya? Betul sekali. Ini luar biasa ya. Wow, itu luar biasa itu. Ya, luar biasa, benar. Jadi kalau saya pikir-pikir saya ini nggak ada apa-apanya. Saya nggak berani bicara. Pikir submitnya nggak ada, belajarnya nggak ada, kan gitu kan? Jadi ya pantas nggak bisa jadi model kan gitu. Ya jadi namun begini yang saya mau tanya begini Pak, dengan masa tadi yang 30 tahun ya dia harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga dia bisa siap untuk melayani di publik ya dan sampai taat sampai mati. Yang tanya gini, dalam kehidupannya sehari-hari pernah nggak Yesus itu ya melawan sama bapaknya seperti seperti kita ini? Soalnya kita banyakkan melawannya kayaknya kan. Bagaimana tanggapan Bapak dalam kehidupannya sehari-hari? Ya 30 tahun itu kan luar biasa. Biasanya kita ketika kita akil balik mungkin pernah berontak, pernah ada pernah nggak gitu sesuatu yang menjengkelkan bapaknya kan? Iya. Terus tolong. Itu memang pertanyaan yang luar biasa itu. Iya 30 tahun kan? Iya. Pernah nggak menjengkelkan kan gitu? Mungkin menjengkelkan dalam pengertian yang positif
ada juga karena Yesus juga mengoreksi ya, mengoreksi Ibu Yesus, Maria, yang tidak memahami kebenaran firman, sehingga Yesus juga kadang-kadang harus mengoreksinya. Misalnya pada suatu saat setelah berusia 12 tahun, Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah, dan Ibu Yesus sudah sibuk sekali kalang kabut mencari di mana Yesus ini. Nah, saudara, kemudian Yesus menegur ibunya. Ya, jadi dalam pengertian itulah mungkin ya menjengkelkan juga bagi Ibu Maria, ya Ibu Yesus dan ayahnya. Dalam pengertian Yesus mengoreksi, ya pemahaman mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi dalam konteks seperti itu ya Bu, kalau dalam pengertian melawan atau memberontak, ya tidak ada dijelaskan di dalam Alkitab kita Yesus pernah memberontak atau melawan terhadap ayah dan ibunya, tidak ada ya. Ya, yang kita lihat adalah dia submit, ya total submit, ya itu luar biasa. Dan itulah yang telah membuat roh keputraan atau roh spirit of sonship itu bertumbuh dengan begitu baik di dalam diri Tuhan Yesus. Ya, selama 30 tahun. Nah, sedikit saya ulas mengenai pertanyaan Pak Silaban tadi. Ada semacam pertanyaan juga di situ tentang pemimpin-pemimpin kita yang kelihatannya tidak, ya seringkali tidak mencerminkan seorang bapa rohani bagi kita, umat-umat Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan. Nah, penyebabnya adalah Pak Silaban, karena memang para hamba-hamba Tuhan kita, para pendeta-pendeta kita secara umum adalah lulusan atau alumni dari STT, memperoleh gelar ya sarjana S1, ya mulai dari sampai profesor, platina, kondensor, bocor, ya semualah. S1, S2, S Lilin, S Mambo, dan sebagainya. Nah, ya kita harus mengakui mereka memiliki knowledge, pengetahuan Alkitab yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, sudah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Nah, pengetahuan manajemen, organisasi, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah persoalan yang paling penting, yang paling esensial adalah roh mereka. Apakah sudah menjadi roh anak? Apakah sudah menjadi spirit sonship di dalam dirinya atau belum? Nah, dan itu spirit sonship itu satu-satunya jalan supaya dia bertumbuh di dalam diri kita sehingga kita menjadi seperupa Kristus, to be like Christness, ya menjadi serupa Kristus. Jalan satu-satunya adalah dengan meneladani Kristus. Ya, memiliki pendidikan, pengetahuan teologi, S1, S2, S3, S3, S4, S5, dan sebagainya. Oke. Tapi kita juga harus mengambil jalur yang sudah diberikan keteladanan oleh Tuhan Yesus menjadi seorang anak bagi seorang bapa rohani. Jadi pertanyaannya adalah, apakah pendeta-pendeta kita sudah melalui jalur
anak bagi seorang bapak rohani? Wah, mungkin hampir 99% belum, Pak. Belum. Dan itu sebabnya, sekali lagi, mengapa harus masuk ke dalam hubungan anak dengan bapak? Karena roh anak itu, Pak, itu diturunkan. Ya, spirit of sonship itu tidak bisa hanya diajarkan. Ini penting banget. Ini penting sekali. Spirit of sonship nggak bisa diajarkan semata-mata. Tapi itu diturunkan. Sama seperti saya punya anak, sifat-sifat anak saya itu akan mirip, akan serupa dengan saya, itu bukan karena dia pelajari, tapi diturunkan kepada anak saya. Dan itulah yang disebut dengan DNA-nya Kristus. Jadi DNA-nya Kristus itu diturunkan kepada anak-anak rohani. Jadi kalau seorang pemimpin belum memiliki DNA-nya Kristus, nggak mungkin dia, Pak, bisa menjadi seorang bapak yang baik bagi kita. Ya, dia bisa sekedar jadi guru, dia bisa jadi sekedar pemimpin bagi kita, dia bisa sekedar jadi mentor bagi kita, tapi belum tentu jadi seorang bapa. Nah, itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Ayo kita baca dulu 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi sekalipun kamu memiliki beribu-ribu pendidik, beribu-ribu loh, beribu-ribu mentor, beribu-ribu pemimpin, beribu-ribu guru-guru yang hebat-hebat sekalipun. Tapi sayang, kata Rasul Paulus, semua itu bukanlah bapa. Sayangnya, semua itu tidaklah bapa bagimu. Nah, jadi nanti kita akan belajar terus bagaimana akibat dari fatherless itu. Akibat dari fatherless ini mengerikan sekali. Kita akan lihat nanti pelajaran selanjutnya bagaimana jemaat Korintus ini tidak bertumbuh, konflik, berselisih, bertengkar, sikut-sikutan satu dengan yang lain. Nah, karena apa? Karena tidak memiliki seorang bapa, fatherless. Nah, demikianlah yang terjadi di banyak gereja-gereja kita hari-hari ini. Memang kita banyak memiliki beribu-ribu mentor-mentor yang hebat. Kita memiliki beribu-ribu guru-guru yang luar biasa pengajarannya hebat. Kita memiliki pemimpin-pemimpin yang top leader yang hebat, the best. Kita memiliki pengajar-pengajar yang luar biasa hari-hari ini. Tapi sayang, gereja hari-hari ini tidak memiliki roh Bapa. Sekali lagi, bagaimana roh Bapa itu dimiliki oleh seorang Bapa adalah dia harus jadi seorang anak dulu kepada seorang Bapa rohani. Nah, jadi pertanyaannya, mengapa kita melihat di banyak gereja-gereja kita hanya sekedar seorang mentor, seorang pemimpin, ya, yang memerintah saja kerjanya, kita tidak menemukan spirit sonship yang lemah lembut, rendah hati,
Iya, submit, obedient, taat. Kenapa enggak kita lihat ini di dalam diri pemimpin-pemimpin kita? Karena mereka hanyalah lulusan-lulusan sekolah-sekolah tinggi teologi, belum masuk ke dalam jalur yang sudah diberikan keteladanan oleh Tuhan Yesus, yaitu bertumbuh di dalam pengayoman seorang bapa rohani. Itu penyebabnya, Pak. Ya. Jadi, ya, saya berharap dan berdoa, marilah kita mulai dari sekarang berdoa supaya Tuhan mempertemukan kita dengan bapak-bapak rohani yang memberikan pengayoman dengan baik kepada kita, sehingga roh atau spirit sonship itu bertumbuh, berkembang di dalam diri kita. Amin. Ya. Baik, terima kasih. Kalau ada masih satu lagi pertanyaan, kalau ada. Saya menanggapi, Pak. Boleh ya, Pak ya? Boleh, Bu. Boleh. Ya, Boleh. jadi saya sangat tertarik tadi masalah kebapaan ya. Ya. Pun kalau lebih sederhana mungkin bisa juga disebutkan sebagai mentor ya. Dan saya sependapat. Beda, Bu. Beda ya, Pak Beda ya? mentor dengan bapak rohani, beda sekali. Beda ya. Ya. Oke. Ya. Saya juga kebetulan pernah mendapatkan seminar ini ya, dan saya belajar praktek bagaimana apa fungsi ibu rohani ya, seperti tadi ya, karena saya wanita ya. Jadi seorang ibu rohani harus pernah menjadi anak rohani tentunya. Gitu ya. Nah, terus saya tertarik dengan ini. Cuman yang saya pertanyakan begini, Pak. Dengan keadaan kita sekarang, kita misalnya tertanam di sebuah gereja lokal. Ya kan? Di mana di gereja lokal kita itu, kita tidak mendapatkan figur itu. Ibu rohani, tapi kita sudah tertanam di situ, kan begitu kan? Nah, jadi kalau saya lihat dengan pola ini, ya, bisa dikatakan karena kita tidak mendapatkan figur, sehingga bisa terjadi perpindahan apa namanya, jiwa ya, kita perpindahan gereja jadinya. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan di situ. Ya kan, betul kan, Pak ya? Karena kita tidak mendapatkan figur di situ. Ya kan, akhirnya kita mencari figur yang tepat. Nah, inilah makanya sehingga terjadi perpindahan jiwa dari sebuah gereja atau sekte gereja satu ke gereja yang lain. Nah, sehingga saya pernah mendengarkan juga seorang hamba Tuhan besar di Indonesia mengatakan begini, hari-hari ini bukannya gereja itu katanya bertambah, sebuah gereja ada bertambah jiwa, tapi sebenarnya bukan yang bertambah itu bukan jiwa yang dimenangkan, tapi adanya perpindahan atau mutasi jiwa dari gereja yang satu ke gereja yang lain. Nah, ini bagaimana Bapak menanggapi ini? Begitu Pak Untung. Makasih. Ya, memang realitanya begitulah Ibu, bahwa seringkali para hamba-hamba Tuhan mengatakan gerejanya mengalami pertumbuhan luar biasa begitu, tetapi pada dasarnya kalau kita melihat data statistik yang benar bahwa sebenarnya hanya perpindahan dari satu gereja lokal ke gereja lokal lain begitu ya. Nah, jadi dalam hubungannya dengan menemukan Bapak Rohani itu bisa saja dipertemukan oleh Tuhan dengan kita, bukanlah Bapak Rohani yang baik, ya bisa saja juga Bapak Rohani yang buruk. Ya, misalnya hubungan Saul dengan Daud. Ya, Daud itu selalu berkata kepada Saul, Bapa, Bapa, Bapa. Walaupun Saul berkali-kali berniat
membunuh Raja Daud ini, tetapi Daud berkata, terkutuklah orang yang menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan Daud tetap submit kepada Saul, sekalipun Saul ini adalah bapak rohani yang tidak baik sebenarnya bagi Daud. Ya, bapak rohani yang jahat sebenarnya. Tetapi Tuhan membentuk Raja Daud dengan bapak rohani yang seperti itu. Mengapa Tuhan mempertemukan Daud dengan bapak rohani yang jahat seperti Saul ini? Ya karena rencana Tuhan sangat besar di dalam diri Daud ini ya. Menjadi raja yang terbesar sepanjang sejarah Israel. Dan karena itu dia memang harus dibentuk secara spesial oleh Tuhan. Dan intinya adalah tetap prinsipnya dia harus dibesarkan di dalam hubungan anak dengan bapa, yaitu Saul yang membapai dia. Jadi di sini kita belajar bahwa bukan bapak rohani itu yang menjadi kuncinya sebenarnya ya, tetapi roh anak yang sudah kita terima itu. Ya. Kita harus tahu bahwa setelah kita di dalam Kristus, atau setelah kita lahir kembali, lahir di dalam Kristus, kita sudah menerima roh anak itu di dalam diri kita. Sudah menerima. Roma 8 ayat 15. Nah, ayo kita baca misalnya Roma 8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, you have received the spirit of sonship, by whom we cry, Abba, Father. Ya, jadi kita telah menerima roh anak itu. Nah, sama seperti Yesus, ada roh anak di dalam dirinya. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana supaya roh anak itu bertumbuh. Roh anak ini berkembang. Nah, itu sebabnya Yesus perlu submit di dalam keluarga sederhana selama 30 tahun. Tujuannya adalah supaya roh sonship itu berkembang, bertumbuh. Nah, jadi bapak rohani tidaklah selamanya menjadi figur yang sempurna, enggak seperti itu ya. Tetapi Tuhan Maha Bijaksana, kepada bapak rohani yang seperti apa Tuhan akan mempertemukan kita. Nanti kita akan belajar bahwa Tuhan sendirilah yang akan mempertemukan kita dengan bapak rohani kita. Ya, nanti di Maleakhi pasal 4 ayat 6 ayat 5 dikatakan pada hari-hari terakhir. Ya, pada hari yang besar itu dikatakan, maka Allah akan membalikkan hati bapak-bapak kepada anak-anak dan membalikkan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Nah, supaya I will come, tidak akan datang membinasakan atau mengutuk bumi. Jadi sebelum bumi ini dipulihkan hubungan bapa dengan anak, maka bumi ini terkutuk. Ya, oleh sebab itu hubungan bapa anak ini harus dipulihkan dulu. Nah, itu sebabnya
Ya, kita nanti akan terus mempelajarinya perlahan-lahan supaya kita memahami bahwa untuk menemukan Bapa rohani itu bukanlah menurut penilaian kita. Ya, kalau menurut penilaian Pak Untung mah Bapak rohaninya maunya yang ya pendeta besar lah, ya kan? Pendeta yang kaya raya gitu. Pendeta yang wah pendidikan dan pengetahuannya hebat gitu ya, gelarnya banyak gitu. Nah, tapi tidak seperti itu. Jadi Bapak rohani itu bukan kriteria kita sebenarnya. Ya, bukan kriteria kita, tapi Tuhanlah yang akan membimbing kita, mengarahkan kita sehingga kita berpadu ya. Hati kita dengan hati seorang Bapak rohani itu terjalin. Ya, sehingga seperti Elisa dengan Elia, ya hatinya dengan hati Elia dengan hati Elisa menjadi terpaut menjadi satu. Nah, dalam hubungan seperti itulah kita akan menjadi dewasa dengan baik. Ya, karena waktu kita sudah habis. Mungkin nanti 2 minggu berikut ya Pak Nurat, Pak Surbakti ya. Tergantung Bapak kalau bisa seminggu sekali boleh. Kalau nggak bisa. Pak Untung, Pak Iya. Surbakti, saya kasih waktu saya dikit lagi Pak. Iya, silakan Bu. Jadi saya dikit lagi Pak. Jadi dengan kata lain begini, berarti ya saya menyimpulkan. Berarti dengan bolehkah kita dengan cara misalnya saya lihat begini ya, saya jujur, saya lihat di gereja itu masalah kebapaan itu kayaknya nggak ada. Saya katakan 10% pun tidak ada di gereja. Ya, ini survei saya karena saya juga kebetulan aktif di gereja, nggak ada. Jadi kita hanya datang ke gereja berjemaat, udah pulang. Sama sekali masalah tadi roh kebapaan ataupun ya itulah submit itu tidak ada sebenarnya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya begini, bolehkah kita bergereja di sebuah gereja? Ya, mestinya kan kalau menurut saya yang layak kan dia memang kita di situ bergereja lokal, di situlah kita punya Bapak ataupun Ibu rohani, ya kan? Itu yang sebenarnya. Nah, tapi ternyata karena kita tidak mendapatkan di situ, maka kita mendapatkannya di luar. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan ini? Apakah ini boleh atau seperti tadi Saul yang bapaknya jahat sekalipun, tapi ternyata Tuhan mengizinkan itu karena memang Daud itu dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Jadi dia dididik dengan keras, tapi tetap karena dia punya roh kebapaan, dia bisa melewati dan dia bisa menang. Kan begitu kan kira-kira ya Pak Untungnya. Nah, jadi itu pertanyaan saya. Bolehkah kita bergereja di sebuah ini, tapi kita bukan di situ mendapatkan Bapak Ibu rohani, tapi justru kita di tempat lain. Ini yang terakhir, Pak Surbakti, tolong kasih saya waktu ya. Silakan Pak.